Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, muatan pelajaran PKN. Yang pertama kita lihat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin Anda sudah tahu ya kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang ya. Sebelum Jepang dijajah oleh Belanda. Nah, setelah lepas dari Belanda baru dijajah Jepang, baru Indonesia merdeka ya. Berikut peristiwa penting yang terdapat pada peristiwa proklamasi ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi. Nah, ya kita lihat. Ya, Indonesia merdeka itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu ya setelah dibomnya kota Hiroshima dan kota Nagasaki yang ada di Jepang ya, lalu menyerah kepada tentara sekutu. Nah, setelah itu terjadi golongan muda dan golongan tua berseteru tentang waktunya memproklamasikan kemerdekaan ya. Di mana di sini karena sebelum Jepang menyatakan menyerah kepada menyerah kepada sekutu, terus menyerahkan Indonesia kepada rakyat Indonesia, itu ada yang disampaikan oleh Jepang itu nanti proklamasikannya akan dibantu oleh Jepang ya. Tapi di sini kaum muda ya, golongan muda itu takut nanti kalau seandainya Jepang mengingkari janjinya ya. Nah, sedangkan kaum tua itu tetap menunggu keputusan dari Jepang ya. Jadi terjadi perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua. Anggota golongan muda Wikana dan Yusuf Kunto menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ya keluar kota, diculik ya, tapi diculik bukan kayak menculik orang itu ya, maksudnya itu diajak keluar kota ya, yaitu ke Rengas Dengklok ya di Karawang, Jawa Barat. Jadi Soekarno dan Muhammad Hatta diam-diam oleh kaum muda ini dibawa ke Jawa Barat. Peristiwa itu lebih dikenal dengan nama Rengas Dengklok ya. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan dari pihak Jepang. Jadi biar tidak terpengaruh dengan golongan tua dan juga pengaruh dari orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia. Makanya Muhammad Hatta dan Soekarno itu disingkirkan dipindahkan dulu ya, atau diculik dulu ke Rengas Dengklok di Jawa Barat. Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksmana Maeda ya. Itu adalah sebenarnya tentara Jepang ya. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Diah dan Mbah Diro merumuskan isi teks proklamasi. Jadi orang-orang yang merumuskan teks proklamasi adalah ini ya. Terus barulah tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 teks proklamasi dibacakan di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah teks proklamasi pertama kali dibacakan dan dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengibaran bendera merah putih ya, bendera yang paling pertama kali dikibarkan itu adalah bendera jahitan Ibu Fatmawati ya, jahit pakai tangan nggak pakai mesin. Nah, terus siapa yang mengibarkan? Yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali adalah Latif Hendraningrat, Suhud Sastro Kusomo, dan Trimurti menjadi pembawa bendera. Ya, jadi 3 orang yang mengibarkan bendera pertama kali ya. Nah, ini adalah teks proklamasi ya. Ini adalah teks proklamasi. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Makanya kita sebagai generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya ya. Jangan disia-siakan pengorbanan orang-orang yang sudah berjuang memberi kemerdekaan kepada kita ya. Kita lihat yang selanjutnya mengenai
persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Jadi kita harus saling membantu ya. Kayak sekarang ini kalau kita lihat di sini ada bapak yang jualan ikan ya. Terus sama petani garam. Nah, itu harus kerjasama karena garam juga bisa difungsikan untuk jadikan ikan asin nanti ya. Terus kita lihat semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong itu merupakan bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Mungkin anak Ustadz sudah sering ya melakukan gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kalau di lokal kita ya, anak Ustadz lakukan kerjanya secara bersama-sama ya. Itu akan mempererat rasa persatuan ya. Nah, nanti yang mendapat nama itu adalah kelasnya ya. Bangga atau tidak kalau kelasnya disebut dengan kelas terbersih ya. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Manfaat semangat kekeluargaan itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Itulah manfaat dari kekeluargaan. Kita lihat penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah ya. Yang pertama ini di lingkungan rumah itu contohnya adalah menjenguk tetangga yang sakit atau terkena musibah. Ya, kalau ada tetangga yang sakit atau terkena musibah kita jenguk ya, kita kasih semangati. Terus gotong royong bersihkan lingkungan rumah. Ya, pada hari Minggu mungkin ya bisa juga dilakukan gotong royong. Terus membantu orang tua atau saudara yang sedang kerepotan. Itu adalah contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah. Kalau contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan sekolah, yang pertama itu membantu warga sekolah yang terkena musibah. Ya, contohnya ada saudara atau kawan kita yang orang tua meninggal. Nah, kita mengumpulkan beras atau sumbangan seikhlasnya untuk mengurangi beban untuk yang ditinggalkannya ya. Terus gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas piket secara bersama-sama. Itu adalah contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Oke ya, mungkin cukup ini dulu mengenai penjelasan muatan PKN kita di tema 5 subtema 2 ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.